Hari ini kita akan duduk bersama 5 ratu kegelapan. Makima dari Chainsaw Man, Esdeath dari Akame ga Kill, Medusa Gorgon dari Soul Eater, Isabella dari The Promised Neverland, dan Himiko Toga dari My Hero Academia. Kita tidak akan membahas siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling berbahaya secara filosofis. Mari kita mulai. 1. Makima, sang otoritarian utilitarian. Filsafatnya, Makima adalah perwujudan dari utilitarianisme yang dibawa ke tingkat ekstrim dan otoritarian. Filsafat ini menyatakan bahwa tindakan yang paling etis adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Analisisnya, tujuan akhir Makima adalah untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan menggunakan kekuatan Chainsaw Man untuk menghapuskan konsep-konsep menakutkan seperti perang, kematian, dan kelaparan. Di permukaan, ini terdengar mulia, namun metodenya adalah kontrol total. Ia tidak melihat nilai intrinsik pada individu, ia melihat mereka sebagai alat. Kebebasan, cinta, dan kehendak bebas adalah variabel yang bisa dikorbankan demi mencapai kedamaian versinya. Ia adalah seorang tiran yang tulus percaya bahwa tujuannya yang agung menghalalkan segala caranya yang mengerikan. 2. Esdeath, sang Darwinis sosial radikal. Filsafatnya, Esdeath hidup dengan satu kredo sederhana yang merupakan inti dari Darwinisme sosial. Yang kuat bertahan hidup, yang lemah akan mati. Analisisnya, baginya ini bukanlah sebuah sistem yang kejam, melainkan satu-satunya hukum alam yang jujur dan benar. Moralitas, kasih sayang, dan keadilan sosial adalah konsep buatan manusia yang lemah. Ia tidak membunuh karena benci, ia membunuh karena itulah cara alam bekerja. Kekuatan adalah satu-satunya kebajikan. Ia menghormati Tatsumi bukan karena kebaikannya, tetapi karena kekuatannya untuk bertahan hidup. Filosofinya adalah penolakan total terhadap etika manusia dan penerimaan absolut terhadap hukum rimba. 3. Medusa Gorgon, sang pragmatis ilmiah amoral. Filsafatnya, Medusa adalah seorang pragmatis ekstrim yang fokus pada sains. Dalam pragmatisme, nilai sebuah ide diukur dari hasil praktisnya. Medusa menerapkan ini tanpa filter moral sama sekali. Tujuannya adalah kemajuan, evolusi, dan data. Ia tidak peduli dengan konsep baik atau jahat. Pertanyaannya bukanlah apakah ini benar secara moral, melainkan apakah ini akan berhasil? Apa yang bisa saya pelajari dari ini? Ia menyiksa anaknya sendiri, Krona, bukan karena ia jahat dalam artian tradisional, tetapi karena itu adalah eksperimen yang paling efisien untuk menciptakan Kishin. Baginya, seluruh dunia adalah laboratorium raksasa dan semua makhluk hidup adalah subjek tes. 4. Isabella, sang utilitarian terpaksa. Filsafatnya, seperti Makima, Isabella juga seorang utilitarian, tetapi dengan perbedaan krusial. Ia tidak memiliki pilihan. Ia beroperasi dalam lingkup yang sangat terbatas dan di bawah paksaan. Isabella tidak ingin menyakiti anak-anak, ia tulus mencintai mereka. Namun ia terjebak dalam sistem peternakan yang mengerikan. Pilihannya adalah mati bersama anak-anak, atau menjadi mama dan mencoba memberikan mereka kehidupan terbaik sebelum hari panen tiba, sambil memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Tindakannya adalah kalkulasi tragis untuk meminimalkan penderitaan dalam situasi yang mustahil. Ia mengorbankan sebagian anak-anak demi kebahagiaan sesaat bagi yang lain dan demi keselamatannya sendiri. Ia adalah produk dan sekaligus penjaga dari sebuah sistem yang kejam. 5. Himiko Toga, sang eksistensialis subjektif. Filsafatnya, Toga adalah perwujudan dari eksistensialisme yang fokus pada identitas dan subjektivisme moral. Baginya tidak ada standar moralitas eksternal. Kebaikan dan cinta adalah apa yang ia rasakan secara otentik. Masyarakat menganggapnya abnormal karena cara ia mengekspresikan cinta. Namun, dari sudut pandangnya, ia hanya ingin menjadi normal sesuai definisinya sendiri. Baginya, puncak dari cinta dan kekaguman adalah menjadi satu dengan orang yang ia cintai, secara harfiah dengan meminum darah mereka dan berubah menjadi mereka. Tindakannya yang terlihat mengerikan bagi kita adalah ekspresi paling tulus dari afeksinya.
Ia menolak untuk hidup dalam kepura-puraan dan memilih untuk merangkul keaslian dirinya. Seberapapun mengerikannya, hal itu bagi dunia. Before the story begins, is it such a sin for me to take what's mine until the end of time?